Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ibu Vicky di Praktikum Dasar-Dasar Biokimia. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan yang berjudul osmosis, plasmolisis, dan hemolisis. Nah, pada percobaan kali ini saya akan dibantu oleh dua student staff, yaitu Kak Vena dan Kak Esther. Yuk mari kita lihat bagaimana prosedur percobaan kita kali ini. Halo teman-teman, selamat datang di Laboratorium Dasar-Dasar Biokimia. Berjumpa lagi dengan kami, saya Esther dan saya Vena akan memandu kalian sebagai asisten praktikum mata kuliah Dasar-Dasar Biokimia. Nah, langsung saja kita mulai praktikumnya. Yuk. Nah, untuk hari ini judul praktikum kita adalah osmosis sampai hemolisis. Apa sih tujuan praktikum kita hari ini? Nah, tujuan praktikum kali ini untuk mengamati fenomena transfer pasif dalam sel membran, tanaman, dan manusia. Difusi adalah kecenderungan atom, molekul, dan ion untuk berpindah dari konsentrasi tinggi ke rendah yang terus berlanjut hingga tercapai kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis adalah keadaan di mana suatu zat atau materi dapat dianggap sebagai terdistribusi secara merata. Tabung dialisis bekerja seperti membran sel buatan. Air bisa lewat dengan bebas, tetapi beberapa molekul yang lebih besar tidak bisa. Osmosis merupakan difusi molekul-molekul pelarut yang melewati membran. Tekanan osmosis adalah ukuran kecenderungan air untuk berpindah melewati membran yang selektif melewatkan air. Air berpindah dari larutan konsentrasi rendah ke larutan konsentrasi tinggi. Plasmolisis adalah proses di mana sel kehilangan air dalam larutan hipertonik. Proses sebaliknya yaitu deplasmolisis. Percobaan ini dibagi menjadi 4 bagian yang terdiri dari alat dan bahan sebagai berikut. Untuk bagian pertama, difusi dan osmosis dengan tabung dialisis. Alat dan bahan yang digunakan adalah tabung dialisis, gelas kimia, aquades, neraca digital, larutan pati 5%, dan iodin. Bagian kedua, difusi dan osmosis dengan kentang. Alat dan bahan yang digunakan adalah 1. Kentang, 2. Neraca digital, 3. Larutan NaCl konsentrasi 0 molar, 0,2 molar, 0,4 molar, 0,6 molar, 0,8 molar, dan 1 molar. 4. Gelas kimia 50 ml sebanyak 6 buah. Bagian ketiga, plasmolisis. Alat dan bahan yang digunakan adalah bawang merah, kaca preparat, pisau, pinset, aquades, larutan NaCl 0,9%, larutan NaCl 20%, dan mikroskop. Bagian keempat, hemolisis. Alat dan bahan yang digunakan adalah jarum lancet, kaca preparat sekali pakai, larutan etanol 70%, tusuk gigi, aquades, larutan NaCl 0,9%, larutan NaCl 20%, dan mikroskop. Nah, berikut adalah langkah-langkah kerja percobaan bagian pertama. Langkah pertama, kita akan menyiapkan tabung dialisis yang telah direndam air. Simpulkan salah satu ujungnya untuk membuat seperti kantong. Lewat ujung lainnya, masukkan larutan pati ke dalam tabung sampai sekitar setengah hingga 3/4 penuh.
Ikatlah ujung atas tabung untuk membentuk kantong tertutup dan pastikan tidak ada udara dalam kantong. Bilaslah bagian luar kantong dialisis dengan air. Dan keringkan dengan tisu. Timbanglah massa kantong dialisis ini. Langkah selanjutnya, isilah gelas kimia dengan air penuh dan tambahkan iodium sekitar 5 tetes sampai air berwarna kuning muda. Masukkan kantong dialisis ke dalam gelas kimia tersebut dan diamkan selama 20 menit. Catatlah fenomena yang terjadi. Timbanglah massa kantong dialisis dan catatlah fenomena yang terjadi. Berikut ini adalah langkah-langkah kerja untuk percobaan kedua, difusi dan osmosis pada kentang. Kentang yang sudah dikupas dipotong secara memanjang seperti tongkat atau stick. Pastikan panjang potongan kentang dapat terendam dalam air sebanyak 50 ml. Siapkan 18 buah potongan kentang berbentuk seperti tongkat atau stick. Dan timbanglah massa masing-masing potongan kentang tersebut, lalu dicatat massanya. Buatlah larutan-larutan NaCl dengan konsentrasi 0 molar, 0,2 molar, 0,4 molar, 0,6 molar, 0,8 molar, dan 1 molar, masing-masing sebanyak 50 ml. Pada gelas kimia yang telah berisikan 3 potong kentang, masukkan 50 ml larutan NaCl dengan 6 konsentrasi berbeda ke dalam masing-masing gelas kimia tersebut. Lalu kentang tersebut direndam selama 20 menit.
Keluarkan masing-masing potongan kentang dari gelas kimia, lalu bersihkan perlahan menggunakan tisu hingga cukup kering. Timbanglah kembali masing-masing potongan kentang dan catat massa kentang tersebut. Bersihkan kulit bawang dan potong bawang secara tipis-tipis. Letakkan bawang di atas kaca preparat. Pada permukaan bawang, teteskan aquades larutan NaCl 0,9% dan larutan NaCl 20%. Setelah pengamatan, cuci kaca preparat dengan air mengalir. Teteskan aquades larutan NaCl 0,9% dan larutan NaCl 20% secara berurutan ke atas kaca preparat. Setelah mencuci tangan Anda dengan bersih, usapkan ujung jari Anda dengan larutan etanol 70% untuk mendisinfeksi. Keringkan, lalu tusuk dengan jarum lancet hingga keluar darah dan teteskan pada setiap larutan. Tidak perlu menekan ujung jari secara paksa, karena apabila ditekan secara paksa, hanya serum saja dan bukan darah yang keluar. Buanglah kaca preparat di tempat limbah.